Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asbullah dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian manajemen sumber daya manusia. Untuk mendefinisikan manajemen sumber daya manusia, perlu pemahaman pada dua fungsi, antara lain fungsi-fungsi manajerial dan operasional. Perlu diketahui kembali bahwa fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan dan pengawasan, dan fungsi operasional. Berdasarkan sumber daya manusia yang ada pada organisasi, maka manajemen dapat digolongkan ke dalam manajemen sumber daya manusia, keuangan, produksi, dan pemasaran. Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan pengelolaan manusia melalui aktivitas-aktivitas organisasi dan fungsi-fungsi operasional lainnya. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pergerakan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja mencapai tujuan organisasi. Adapun strategi sumber daya manusia yaitu adalah rencana jangka panjang perusahaan untuk menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal dengan kesempatan dan ancaman eksternal dalam mempertahankan keuntungan kompetitif. Strategi sumber daya manusia berkaitan dengan misi visi strategi perusahaan SBU atau biasa disebut strategi bisnis unit, dan juga strategi fungsional. Strategi sumber daya manusia berkaitan antara lain dengan pembentukan suatu budaya perusahaan yang tepat. Perencanaan SDM mengaudit sumber daya manusia baik dari segi kualitatif maupun kuantitatif, serta mencakup pula aktivitas sumber daya manusia seperti pengadaan SDM dari rekrutmen sampai seleksi, orientasi, pemeliharaan, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuan strategi sumber daya manusia adalah untuk menopang keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, baik dalam bidang produksi maupun jasa, organisasi bisnis ataupun organisasi non-bisnis, dalam pengelolaan dan perancangan tenaga kerja yang tepat. Guna tenaga kerja harus bisa efektif dan efisien. Agar tenaga kerja atau sumber daya manusia tersebut menjadi efektif dan efisien, maka tenaga kerja itu harus dimanfaatkan secara efisien dalam lingkup operasional yang ada, memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling terkait dan saling percaya. Adapun peran strategis manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu peran sumber daya manusia dalam merumuskan dan melaksanakan strategi. Perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan strategis dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan customer value yang terbaik. Adapun beberapa langkah yang perlu dilakukan perusahaan dalam merumuskan strategi, yaitu mengidentifikasi lingkungan yang akan dimasuki oleh perusahaan di masa depan dan menentukan misi perusahaan untuk mencapai visi yang dicita-citakan dalam lingkungan tersebut. Yang kedua, melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan misinya. Yang ketiga, merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. Yang keempat, menentukan tujuan dan target terukur, mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
Yang kelima, memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam melaksanakan strategi perusahaan, manajemen sumber daya manusia juga dapat memainkan peran penting dalam eksekusi atau implementasi yang berhasil dari sebuah rencana strategi perusahaan. Adapun analisis pekerjaan manajemen sumber daya manusia. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Artinya, penganalisis harus mengetahui secara jelas apa kegunaan hasil informasi analisis pekerjaannya, karena hasilnya akan digunakan untuk menentukan jenis yang akan dikumpulkan dan teknik pengumpulan datanya. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang latar belakang. Yang ketiga, menyeleksi muakal jabatan yang akan dianalisis. Yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Dan yang kelima, meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang ketujuh, memperhitungkan perkembangan perusahaan. Baiklah, itulah tadi materi yang bisa saya paparkan. Dari materi tersebut bisa saya simpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan dalam manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam fungsi perencanaan, yaitu analisis pekerjaan. Dengan menganalisis suatu pekerjaan, akan diketahui tugas-tugas yang akan dilakukan dalam pekerjaan itu. Apa kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai oleh sumber daya manusia yang akan menduduki posisi itu. Baiklah, itulah materi yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.